Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya jemaat Tuhan yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya sepanjang hidup kami, atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tuhan menjaga kami sepanjang malam. Tuhan membangunkan kami dari tidur, menikmati hari yang baru dan sukacita yang baru. Maka sebelum kami berangkat untuk melakukan setiap aktivitas kami, ingin terlebih kami mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini di hari yang kedua bulan Juli, tanggal 2 Juli tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi saya katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, ini adalah bagian dari doa Bapa kami, yang mana Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya dahulu, dan ini menjadi pengajaran juga bagi kita hingga pada saat ini. Ini menjadi patron dari setiap doa-doa yang akan kita serahkan, sampaikan, berikan kepada Tuhan. Kita tentu sudah mengetahui, saudara, bahwa setiap kalimat-kalimat di dalam doa Bapa kami itu merefleksikan keinginan Allah. Bukan keinginan kita, tetapi merefleksikan keinginan Allah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Jadi setiap keinginan Allah sajalah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, bukan keinginan kita sendiri. Setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, maka ini harus menjadi tekad bagi kita pribadi lepas pribadi untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya tekad, punya niat, dan punya kemauan setiap kali kita ucapkan doa Bapa kami, kita dapat melakukannya, terlebih dapat menghidupinya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada saat kita mengatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, maka mari kita sama-sama mengatakan dengan iman kita di dalam dan melalui diriku. Di dalam dan melalui diriku. Dikuduskanlah namamu di dalamku dan melalui diriku. Bahwa pengudusan nama Tuhan Allah itu harus berangkat atau mulai terpancar dari dalam diri kita dan melalui diri kita. Itu dia Bapak Ibu. Dan pada saat kita mau mengatakan jadilah kehendak-Mu, itu berarti kita akan belajar untuk taat hanya kepada Tuhan. Itu dia. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Karena di dalam doa Bapa kami itu, tujuan berdoa itu menjadi jelas Bapak Ibu. Yaitu bukan membuat Allah untuk melakukan kehendakku. Bukan membuat Allah, bukan memaksa Allah untuk melakukan apa
yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi kehendakku, tetapi menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan. Menyatakan kehendak Allah di dalam kehendakku, kehidupanku. Itu. Saudara-saudara, kekasih jemaat Tuhan yang berbahagia, kalimat jadilah kehendakmu itu artinya saya bersedia untuk menyangkal diri dan tetap setia. Saya tidak dapat melakukan jadilah kehendakmu tanpa bersedia untuk menyangkal diri. Karena seringkali yang kita ingin lakukan adalah kehendak kita, kemauan kita sendiri, dan bukan kehendak Allah atau maunya Allah, tapi maunya aku, maunya kita sendiri. Maka dari itu doa Bapa kami itu menyadarkan kita semuanya ya bahwa bukan kehendakku yang penting, tetapi kehendak Allah lah yang paling penting, nyata di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, itu berarti kita tidak akan menyerah sampai kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita, dimanapun itu berada. Maka dari itu saudara-saudara, berdoalah selalu. Marilah kita berdoa selalu. Karena kita lemah, tetapi kelemahan kita itu tidak akan menghalangi terjadinya kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena kehendak Allah itu mulia dan sangat indah di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu selalulah berdoa agar kehendak Allah jadi di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Biarlah segala apa yang Tuhan inginkan nyata di dalam kehendak, dalam kehidupan kita. Bukan apa yang aku inginkan nyata di dalam kehidupanku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun itu, kendati pun itu sakit, kendati pun itu perih, tapi kita percaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu lebih baik daripada kehendak kita atau rencana kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Marilah kita selalu meminta pertolongan, penyertaan Tuhan, supaya Roh-Nya yang kudus itu tetap selalu membimbing kita, mengarahkan kita, meneguhkan iman kita dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami pada hari ini. Engkau telah mengajari kami bagaimana berdoa yang baik. Engkau telah mengajari kami bagaimana supaya kehendak Tuhanlah yang jadi dan nyata dalam hidup kami. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kami yakin dan percaya setiap rencana dan kehendak Tuhan itu adalah rencana yang baik dan kehendak yang baik. Maka kami sambut Bapa setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya di pagi hari yang berbahagia ini, untuk dapat melanjutkan aktivitas kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus yang selalu melingkupi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami selalu melakukan dosa mendukakan hati Tuhan, agar kami layak selalu memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.